Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Li Ramadhani, kami dari kelompok 7. Baik, kami ingin mempresentasikan materi-materi. Yang pertama itu peradaban Mesir kuno, yang kedua peradaban Yunani, dan yang terakhir peradaban Romawi. Baik, langsung saja materi pertama, peradaban Mesir kuno. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 Masehi dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa Kerajaan Baru. Selanjutnya, peradaban ini mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing. Pada periode akhir, kekuasaan Fir'aun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 Masehi ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi. Peradaban Mesir kuno didasari atas pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia, ditandai terutama oleh irigasi teratur terhadap lembah Nil, perdayagunaan mineral dari lembah dan wilayah gunung di sekitarnya, perkembangan sistem tulisan dan sastra, organisasi proyek kolektif, perdagangan dengan wilayah Afrika Timur dan Tengah serta Mediterania Timur, serta kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan negara atau suku bangsa tetangga pada beberapa periode berbeda. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, peradaban Yunani. Yunani kuno adalah dari zaman Yunani Arkais abad ke-8 sampai abad ke-6. Sampai berakhirnya abad kuno. Peradaban ini mencapai puncak kegemilangannya pada zaman Yunani klasik, abad ke-5 sampai abad ke-4. Istilah Yunani kuno dipakai untuk menyifatkan peradaban di wilayah penutur bahasa Yunani pada abad kuno. Wilayah yang dimaksud tidak hanya terbatas pada semenanjung Yunani, tetapi juga mencakup pula daerah-daerah lain yang didiami bangsa Yunani, di antaranya Pulau Siprus, Kepulauan Aegea, daerah pesisir Anatolia. Baik, selanjutnya saya akan membaca materi lanjutan dari teman saya. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi yang dibangun sejak sekitar tahun 800 Masehi. Peradaban ini dikembangkan oleh masyarakat di wilayah semenanjung Apenina atau sekarang dikenal sebagai Italia. Perkembangan Romawi dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang berada di wilayah strategis, yaitu di kawasan Laut Tengah, sehingga cocok untuk perdagangan. Selain itu, lokasinya yang dikelilingi 7 bukit membuatnya aman dari sebuah bangsa asing. Romawi memiliki iklim yang nyaman dan tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Menurut perkembangannya, pemerintah Romawi kuno dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman kerajaan Romawi 750 sampai 510 Masehi, zaman Republik Romawi 510 sampai 31 Masehi, dan zaman Kekaisaran Romawi 31 Masehi sampai 476 Masehi. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno dengan populasi mencapai 20% dari total populasi dunia dan wilayahnya seluas 5 juta persegi pada 117 Masehi. Asal-usul peradaban Romawi kuno menurut cerita rakyat, munculnya peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikan kota Roma oleh 2 pemuda bernama Remus dan Remulus pada 750 Masehi. Kedua tokoh tersebut adalah anak kembar dari Re Silva, keturunan seorang pahlawan dari Troya.
Penguasaan pertama Romawi adalah Romulus dengan daerah kekuasaan terbatas di kota Roma dan sekitarnya. Sekian materi dari kelompok saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.